Transjak 10 jurusan Tanah Abang Kota ini terbakar hebat di samping stasiun Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis malam. Bagian interior yang mudah terbakar membuat kobaran api kian mengganas hingga melumat habis seluruh badan angkot. Sejumlah petugas security stasiun yang berusaha menjinakkan api menggunakan tabung hidran bahkan tak mampu menjinakkan si jago merah. Insiden bermula saat angkot tengah melintas dari arah kota menuju Jalan Mangga Besar Raya. Setibanya di perempatan stasiun Pangeran Jayakarta, angkot tiba-tiba mengeluarkan api pada bagian mesin. Sopir langsung berinisiatif membelokkan kendaraannya masuk ke dalam gang. Api seketika membesar disusul dengan beberapa kali suara ledakan. Beruntung sopir beserta sejumlah penumpangnya berhasil selamat. Diduga terbakarnya angkot disebabkan persoalan kelistrikan pada bagian mesin. Kira-kira di bawah sini udah ada api ya, bercak-bercak kecil. Nah, kita langsung datang ke sini, membawa apar, memadamkan sekitar sini. Begitu apar habis satu, langsung gede itu. Gede, tak terbendung, habis 3 apar. Akhirnya merembet ke sini nih. Kita fokus ke rumah warga, tembok yang pemadaman. Udah nggak lama kita telepon damkar, sekitar 20.10 tiba. Sekitar 8 menit, 7 menit, api udah padam. Api berarti dari bawah? Dari bawah, Pak. Api baru berhasil dipadamkan selang setengah jam kemudian setelah seluruh badan angkot hangus terbakar. Untuk kepentingan penyelidikan, sopir beserta kendaraannya kemudian dibawa petugas ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Setengah triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral sebagai simbol kerukunan antar umat beragama. Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran melanda sebuah bengkel dan gudang penyimpanan mobil di Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Bersama saya Cika Mutazam, pemirsa inilah iNews Malam selengkapnya. Besarnya kobaran api ini membakar sebuah bengkel dan gudang penyimpanan mobil yang berada di Jalan Bambu Runcing, Medan, Sumatera Utara, Kamis siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya yang terbuat dari kayu. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menurunkan 9 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Selama setengah jam, akhirnya petugas berhasil menjinakkan api. Penyebab awal kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun dugaan awal kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Saat ini kita sedang melaksanakan pendinginan total. Jadi ada lebih kurang 9 armada yang kita turunkan. Untuk sementara korban ataupun pantauan dari lapangan untuk jiwa maupun luka masih tinggi. Ya. Bang, ini bengkel bang ya? Untuk sementara dari pantauan lapangan ya, bengkel merangkap mungkin ada juga gudang penyimpanan kendaraan kita. Dugaan awal seperti apa? Nanti akan ada tim dari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sejumlah kawasan di Jember, Jawa Timur terendam banjir. Bahkan di salah satu titik banjir, sepeda motor warga terseret arus. Di sini ketinggian air 1 meter di Jalan Kaliurang. Lebih tepatnya di depan Universitas Terbuka. Inilah rekaman video amatir warga yang terjebak banjir di Jalan Kaliurang, Jember, Jawa Timur. Bahkan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir terjebak dan terseret arus. Banjir! Bahaya banjir! Banjir, Bos!
Sementara itu, banjir juga nampak merendam permukiman warga di Kecamatan Kaliwates. Momen ini pun sempat direkam oleh warga. Banjir merendam sejumlah kawasan Jember setelah hujan dengan intensitas tinggi, mengguyur sejak Kamis siang hingga sore. Meski banyak kawasan yang terendam banjir, tidak ada laporan korban jiwa dan kerusakan rumah warga. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Petugas gabungan dan relawan melakukan aksi bersih-bersih dan membuat tanggul sementara pasca surutnya banjir yang merendam ratusan rumah di Dusun Ngendo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pembersihan area pemukiman warga pasca banjir menerjang dilakukan petugas gabungan TNI Polri bersama relawan di Desa Ngendo, Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis pagi. Selain banyaknya sampah, sedimen lumpur yang mengumpul di area pemukiman menjadi fokus utama pembersihan. Petugas juga membangun tanggul sementara Sungai Klegung yang jebol hingga merendam ratusan rumah warga. Pembuatan tanggul menggunakan material bambu dan karung pasir agar air tidak kembali sebelum tanggul benar-benar diperbaiki oleh pemerintah daerah. Hari ini rencananya akan diadakan pembersihan juga pemasangan tanggul sementara dari karung dan bambu. Jadi nanti diharapkan hari ini bisa selesai, bisa aman, terus diadakan pembersihan di rumah-rumah penduduk yang terkena. Kemudian beberapa hari kemudian akan diadakan pembangunan yang permanen dari BPWS Pemali Juwana. Berapa Pak update-nya Pak? Yang terdampak itu ada 90 KK. 90 KK itu sekitar 72 rumah. Sedikitnya 249 warga dan 90 kepala keluarga harus terdampak banjir akibat jebolnya tanggul 2 hari lalu. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-6, banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lamanya waktu banjir membuat warga mulai terserang berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kulit. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis pagi. Ketinggian air bahkan masih mencapai lebih dari 1 meter dan memasuki hari ke-6. Lamanya waktu banjir membuat warga mulai terserang berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah gatal-gatal, kutu air, demam, hingga hipertensi. Untuk menanganinya, sejak Rabu kemarin Puskesmas Kesamben menerjunkan tim Nakes untuk membuka posko kesehatan di kantor Desa Jombok. Warga pun memeriksa kesehatannya dan mendapat obat-obatan. Ya, Terus kondisi kesehatan warga gimana Bu sekarang? Seperti kutu air, gatal-gatal gitu? Iya ada. Ngalami seperti itu? Iya, ngalami. Banjir juga masih merendam 5 kelurahan di Kendal, Jawa Tengah, salah satunya di Kecamatan Kendal Kota sejak Rabu malam. Menurut warga, banjir terjadi akibat luapan Sungai Kendal setelah diguyur hujan deras. Warga pun mengaku dalam setahun banjir bisa melanda hingga 8 kali. Warga menyesalkan minimnya perhatian pemerintah kabupaten setempat, padahal jarak pemukiman warga yang kerap banjir ini hanya 50 meter dari komplek kantor Bupati Kendal. Dari Jombang dan Kendal, tim liputan iNews melaporkan.